Ada nggak sih kriteria-kriteria tertentu yang harus dimilikin sama caleg atau capres anak muda ini kalau menurut Mbak? Harus ganteng nggak ya? Gitu. Kayak yang muda tapi ternyata juga bagian dari oligark yang juga justru mengebiri haknya juga banyak. Kita kan milih, jadi boleh dong gue kritis. Gimana mau evaluasi kalau semuanya nggak ada oposisi kayak gitu misalnya kan. Lo mau menciptakan generasi muda macam apa kalau ngomong aja udah susah gitu. 1, 2, 3, let's go! Halo pemirsa Project M, selamat datang di Podcast Pinggiran. Hari ini kita ngobrolin tentang aspirasi anak muda dan pemilu bersama Mbak Dian Irawati, co-founder Kaula 17, dan Julia NR dari Serikat Sindikasi. Untuk memahami konteks bahasan, kita simak dulu video explainer berikut ini. Selamat menikmati. Halo teman-teman Gen Z dan milenial, semoga kita selalu bijak di tahun politik ini ya. Karena sekarang ini kita lagi jadi incaran para politisi untuk mencari suara. Bayangin, ada 56,45% pemilih dari kalangan milenial dan Gen Z. Apa sebutannya kalau bukan most wanted items dari para politisi? Meski jumlah kita besar, tapi representasi generasi kita di gelaran politik kali ini relatif kecil. Dari calon legislatif misalnya, cuma 14,9% caleg yang usianya dalam rentang 21 sampai 30 tahun. Perwakilan di Capres dan Cawapres ada sih yang masih muda, tapi itu titipan orang tua lewat pamannya. Sedih juga ya rasanya anak muda yang mayoritas ini cuma dijadikan dagangan politik, gimmick politik, joget-joget, tapi tidak benar-benar jadi penentu sesungguhnya. Jargon bahwa anak muda menjadi suara penentu hanyalah pepesan kosong. Sebab faktanya, semua keputusan politik didominasi pimpinan partai yang isinya orang-orang tua. Kalau berkaca pada pemilu 2019, caleg yang menjadi representasi anak muda memang sebagian adalah titipan orang tua mereka yang menjabat jadi petinggi partai, kepala daerah, atau tokoh penting. Hasilnya bisa ditebak. Misalnya 10 caleg termuda yang lolos ke Senayan pada 2019 adalah anak pejabat, petinggi partai, atau punya relasi kekerabatan dengan tokoh besar. Sayangnya, si paling representasi anak muda ini belum benar-benar peduli dengan isu anak muda. Gak sedikit yang mendukung kebijakan seperti Omnibus Law yang merugikan anak muda, khususnya kelas pekerja, yang mungkin kayak kita-kita gini. Lembur gak dibayar, gaji kecil, sering kali di bawah upah minimum, susah cuti, hak-hak dasar pekerja kerap nggak dipenuhi. Padahal, isu kelas pekerja ini relate banget sama anak muda di Indonesia, yang disebut generasi Indonesia emas. Generasi yang sebagian besar adalah pekerja sektor formal, informal, bahkan juga yang pengangguran. Faktanya, pada Februari 2023, 4,7 juta pengangguran terbuka di Indonesia didominasi rentang usia 15-29 tahun. Pada tahun yang sama, ada 400.000 Gen Z dan milenial yang hopeless of jobs, alias hopeless bisa dapat kerjaan. Sementara itu, isu yang penting buat anak muda menurut riset Kaula 17 baru-baru ini adalah korupsi, pendidikan, gender, HAM, ekonomi, lingkungan, dan politik. Kita berharap isu ini banyak dibicarakan dan jadi fokus para politisi muda sebagai representasi anak muda. Menurut kalian, isu apa yang penting buat anak muda? Kita bahas bareng ya, soal berbagai kepentingan anak muda yang masih sering luput disuarakan. Oke, Mbak Dian sama Mbak Julia, sebelum kita tapping hari ini nih, terakhir sebelum kita duduk bareng, di medsos ngelihat apa postingan yang ada kaitannya sama politisi muda?
Kalau di aku kayak yang lagi rame tuh di explore, lagi kampanye-kampanye di mana-mana. Kayak di Bali, di kota-kota lain, di Ambon, dan di tempat-tempat lain. Terus mereka ngomongin ke soal industri kreatif, kayak yang disorot tuh kayak apa? Mereka ngomong sama, bukan UMKM ya, kayak ya pebisnis muda yang akan Banyak menopang ekonomi Perekonomian digital, digital. gitu. Kalau Mbak Dian? Kalau gue agak ini nepotisme karena tadi malam baru viral, jadi yang gue lihat terakhir tuh Twitter orang-orang yang ngomongin dari bijak memilih, terus masuk ke kawula17.id. Jadi lagi naik kan, 25.000 orang yang akses. So that's the last one that I saw. Terus tadi pagi banget tuh yang pro dan kontra sama ada quiz, sama voting advice application. Jadi ada yang ini useless banget nih, partai kan terbiasanya adalah jaringan orang gitu, bukan mengenai kepentingan gue. Agak sedih juga sih gue, tapi that's what I saw. Tadi apa yang bikin lonjakan? Lonjakannya gara-gara 17.id. rakyat Twitter sih, rakyat demokrasi Indonesia Twitter kayaknya gitu ya, Bo. Ada nama baru yang dibahas lagi apa? Yang dibahas lagi apa emang? Yang dibahas, jadi kayaknya tuh kemarin ada beberapa kawan dari bijakmemilih.id pada nge-tweet tentang tool kita, terus somehow it pick up the traffic very fast gitu. Jadi baru 2 hari yang lalu kita cuma kayak 1.000 per bulan gitu, sekarang kita udah tutup di 73.000 semalam. So I think there is a hope. Banyak yang pengen tahu. Baju? Kalau aku agak gambling sih. Ada di Twitter, ada di TikTok, dan ada di Instagram. Kalau mainannya. Semuanya dipantau. Iya, soalnya sebenarnya yang nyari itu meme karena politik itu gitu. terlalu memusingkan gitu, dan kerjanya kan juga memantau itu. Jadi kayak bosan banget gitu kan. Nah, kalau di TikTok sama di Instagram ini lagi pasca debat ketiga itu kemarin lagi ada banyak banget yang berpendapat bahwa gue nggak akan milih presiden yang ngebully atau menjatuhkan presiden lain kayak gitu sih. Sama yang menarik perhatian gue juga, ada salah satu politisi caleg sih dari partainya anak muda. Anak muda tertentu maksudnya, bukan kita gitu kan. Dia pakai mempolitisasi kucing. Tapi itu menarik sih. Gimana tuh? Itu di Jakarta Selatan. Ya mungkin di tempat gue Cat Bin ya. Nggak tahu sih. Cuman gimana pokoknya dia pakai kucing gitu, dan dia jargonnya sih hewan tuh bakal sejahtera gitu. Ya nggak tahu nih. Iya, foto sama kucing. Tapi emang program-programnya sih emang soal kesejahteraan hewan gitu, pet gitu kan. Dan itu tuh lucu banget di antara teman-teman semuanya memposting foto bapak-bapak dan anak gitu kan belakangnya gitu. Nah, dia sendiri tuh bawa kucing, kan lucu banget. Bagi aku tuh itu menarik gitu loh. Bagus. Kalau misalnya jelas gitu visinya. Nih ya, kalau tadi kan ini kucing, terus kayak tadi yang soal sebelumnya yang aku tidak akan memilih presiden yang menjatuhkan betul. Presiden kandidat lain. Ya, kandidat lain. Terus udah gitu yang Mbak yang tiba-tiba kalau 17.id melonjak visitornya. Nah, kalau kita lihat lagi sebenarnya dari respon-respon yang ada tuh, itu tuh nandain kalau menurut Mbak berdua sebenarnya orang-orang muda udah paham belum sih sama isu-isu politik, mulai dari elektoral atau yang substansial gitu. Kalau kita lihat dari dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk meme, dalam bentuk tadi kampanye mempolitisasi kucing, yang di belakangnya ternyata isunya kesejahteraan hewan gitu. Mereka tuh sebenarnya gimana sih menurut Mbak? Objectively kali ya, maksudnya kalau kita ngeliat secara objektif, pemilu kali ini tuh sebenarnya lumayan konten itu ada. Kita nggak bisa, kalau 2019 kemarin kan identitas banget ya rasanya. Tapi kalau kali ini tuh kelihatan banget kayak masalah-masalah seperti nasionalisme, religiusitas itu bukan jadi yang utama. Justru memang kayak semacam ada keinginan untuk cari tahu, so what does it mean? Apa sih artinya buat gue? Kalau gue milih lo, apa artinya buat gue gitu. Nah ini kita nanti kan, sekarang ini kan lagi capres sama calon wakil presiden. Nah, tapi kedepannya kayaknya sih, kalau bilang apakah anak muda sekarang lebih sadar, gue rasa sih iya ya. Maksudnya
kenyataan hidup buat anak generasi saat itu lebih mengerikan loh daripada kenyataan hidup anak generasi gue gitu. Masalah lingkungan, terus kayak El Nino aja udah strike beberapa kali gitu kan. Jadi secara nggak langsung terus kemudian kayak kita pandemi, suka nggak suka ada apa ya, ada waya-waya yang tadinya nggak dipikirkan anak-anak ini untuk kemudian tumbuh jadi lebih cepat. So I think it's so wrong thing to think that they don't understand it. Cuma masalahnya sekarang gini, yang kita sering bilang, informasinya banyak banget, tumpang tindih kadang-kadang kan. Terus dan apa namanya, ini membuat kadang-kadang mereka juga jadi kayak, gue mau cari di mana sih yang benar informasinya, itu satu. Yang kedua, posisi kalau kebetulan kita di Kaulo 17 kan lebih banyak ngeliatinnya partai ya. Posisi partai sendiri juga kadang-kadang hari ini bilang A, besok bilang B gitu kan. Buat anak-anak ini kan juga kayak, loh isu gue ini masih butuh penyelesaian, kok udah berbeda lagi ya. Nah ini kan makin tambah bingung. Jadi kita ngomong sumber nih sekarang ya. Jadi saya rasa jadi salah satu yang apa ya, jadi penting buat mereka gitu. Itu komentar gue ya. Lu lihatnya gimana ya? Kalau aku lihatnya tuh justru menurut aku sih meme itu tingkat superlatif dari keseriusan menurut aku. Kenapa? Karena dari meme-meme itu tuh mereka tuh sadar bahwa misalnya kan kita ngomongin gimmick-gimmick paslon pada saat mereka debat itu kan kadang-kadang bisa tuh dicuplik, terus nanti di captionnya tuh kan suka diganti-ganti kayak gitu kan. Apalah misalnya, tapi itu juga memunculkan keresahan yang menurut aku itu juga akan menghadirkan kesadaran berpolitik gitu. Terutama kalau misalnya yang relate sama aku ya, pasti karena kita sama-sama kelas pekerja pasti meme itu larinya tuh ke isu-isu kelas pekerja kayak gitu. Misalnya kayak apa ya? Kayak ya pokoknya yang curhatan-curhatan kelas pekerja gitu, misalnya pengangguran yang masih terjadi 2024 juga bukan tiba-tiba lagi sih, tapi sebenarnya itu beruntun masih ada gelombang PHK. Jadi melalui meme-meme itu kayak iya juga ya, kayak gitu sih kesadarannya. Jadi, tuh sesimpel itu. Kesannya santai, tapi sebenarnya kontennya tuh ada gitu. Ada dan nyentil gitu. Kita bisa nggak bilang kalau lewat itu semua mereka tuh sebenarnya udah bisa paham sama konsekuensi yang akan ditimbulkan sama pilihan mereka? Nah itu masih, nah itu menarik tuh. Itu ini sebenarnya kenapa juga Kaulo 17 ada ya, karena kita ngelihat ada sebenarnya mungkin tahu, cuma narik garis lurusnya masih belum. Jadi kayak kenapa sih gue mesti milih? Itu tuh adalah hal yang besar sekali, makanya banyak yang pengen golput kan. Bukan golput karena nggak ngerti, tapi karena ada rasa hopeless ya, ada rasa kayak ya kalau gue beli terus kenapa? Nah itu, ini yang kemudian memang harus dijembatani. Bahwa pertama memang ya itu yang sebenarnya kita pengen itu kan adalah pada satu titik Kaulo17.id bersama yang lain-lain bisa bilang, hey orang tuh udah berubah loh. Kita udah nggak lagi ngomong soal partai politik itu serving klien yang mana. Partai politik harus serve-nya adalah memang keinginan masyarakatnya ini apa, ini yang harus kemudian ditranslate kan gitu kan, untuk nanti masuk ke DPR, masuk ke MPR dan sebagainya. Nah kalau aku rasa sih bukannya mereka nggak ngerti, cuma kayak berasa putus harapan aja gitu, makanya muncullah. Kan sebenarnya kalau kita bilang ya, kalau bilangin komik ya, bukan komik sih, komika gitu ya. Dalam 3-4 tahun terakhir ini kan kelihatan sekali gaya bercandanya kita udah bukan gaya bercanda kayak zaman gue Gareng Petruk dulu gitu kan, tol-tolan terus like plastik ya, gitu kan. Ya bully fisik. Sekarang ini kan kita udah mulai ngomongnya bener-bener ketawanya tuh udah mulai ketawa intelektual loh, dan itu dengan adanya teknologi kita nggak bisa bilang lagi tipis, udah mulai tipis antara urban dan pedesaan. Batas itu juga udah mulai tipis sekarang. Jadi kalau menurut gue yang jadi masalah tuh rasa despair-nya mungkin ya, rasa putus asa kayak gimana nih gue gitu, kalau gue milih lu udah apa nih bedanya gitu. Iya, maksudnya tanpa mewakili serikat pekerja pun, misalnya aku sendiri kalau misalnya bersuara ya, ini pekerjaan nih kan lagi ugal-ugalan gitu kan, bahasanya gitu banget, ugal-ugalan. Nggak cuma capres-cawapresnya doang yang ugal-ugalan, kita kan kerja juga ugal-ugalan ya. Terus disuruh mencari atau memastikan, aduh ini bener nggak sih, bisa dipercaya nggak sih, apa cuman retorika doang kayak gitu. Dan itu terulang kali gitu, dan kita ngelihat beberapa pasangan ini kadangkala mereka juga bukan kadangkala lagi, tapi ketiga paslon ini juga misalnya cukup mengecewakan di tahun sebelumnya, karena mereka juga mengesahkan undang-undang yang notabene-nya itu semakin menekan
pekerja, apalagi misalnya di teman-teman freelancer, teman-teman media yang juga membatasi demokrasi kayak gitu loh. Jadi emang agak disparate juga, tapi juga kita nggak ada waktu untuk ya bisa sih. Cuman maksudnya itu menambah PR juga. Terus kalau misalnya ujung-ujungnya kita kerja banting tulang bolak-balik, terus ngapain gue pilih lu gitu? Itu kan kayak gitu jadinya. Kalau ngelihat angka yang mau milih sih ya, jadi kayak partisipasi Indonesia tuh luar biasa sih. Kayak kalau kita kan bikin tiap quarter tuh kan selalu bikin survei. Kalau ditanya mau ikut pemilu nggak, itu sekitar 96-98%. So really lot. Gitu. Apakah dia mau ikut pemilu karena biar bisa dapat diskon, gue nggak tahu ya. Tapi maksud gue tingkat partisipasi tinggi. Kalau kita bandingkan sama negara-negara di Eropa tuh rata-rata rendah. Paling cuma sekitar berapa 30%, 40% dengan susah payah. Nah, tapi yang memang kita harus hati-hati adalah masalah tidak ingin memilih. Jadi waktu kita tanya, mau milih? Ya. Sudah tahu apa yang belum dipilih? Sudah tahu apa yang mau dipilih gitu ya? Nah, itu semakin kesini sebenarnya mereka semakin tahu. Tapi masih sekitar 40% yang nggak tahu. Jadi masih banyak nih yang masih terbuka. Terus ditanya, kalau sekarang lu mau milih apa? Tahu. Tapi yang swing juga masih sekitar 20-21%, 25% Q3 kemarin 25, sekarang sekitar 22. Jadi turun cuma ya nggak signifikan lah. Artinya, dan itu rata-rata di anak muda. Jadi artinya informasi itu sesuatu yang mereka inginkan, tapi mereka juga ingin apa ya, mungkin yaitu tadi kepastian. Ada clear, jaminan. mungkin kepastian satu hal, tapi clear dong direction partai seperti apa. Makanya kita selalu bilang, oke, kalau capresnya bingung, lihat di belakangnya partainya apa, misalkan gitu ya. Karena kita memang mainnya lebih kayak you need to think about how the partai kan, apa ya, maksudnya merepresentasikan lo gitu, isu lo gitu. Jadi perlu ada tambahan-tambahan informasi yang diasup ke mereka. Itu ya di tengah keputusasaan. Di tengah itu kan kebingungan ya menurut gua, karena begitu banyak informasi. Kebingungan ya. keputusasaan. Makanya lebih senang pada nonton yang lucu-lucu kan gitu. Iya. Artinya pesan itu lebih masuk gitu ya. Iya. Karena hidup udah susah. Itu tadi kan jatuh. Wah, bisa diambil dulu nggak apa-apa. Dia jatuh. Ya jatuh lagi dia. Mungkin gue deg-degan. Anyway. Iya. Nggak apa-apa Mbak, santai. Santai gitu, santai. Jadi tadi kan ini kita ngomong dari sisi orang yang mau memilih. Iya. Nah sekarang ada juga kita bahas soal Gen Z yang mau jadi politisinya. Yang sangat variatif. Ada yang asalnya dari dinasti politik, ada yang jadi cuman token doang. Ada juga yang emang mungkin emang benar-benar saya sudah tahu dia maunya apa. Nah, gimana Mbak ngelihat variasi ini? Lu ngetek ke gue. Ya udah nggak apa-apa. Ini nanyanya harusnya ke partainya ya. Kenapa gitu juga milih gitu. Sebenarnya bagus sih, maksud gue kayak kalau misalnya nanti ledakan bonus demografi. Mudah-mudahan bonus demografinya itu adalah 5 tahun lagi gitu kan. Sebenarnya kalau nggak salah dari 9.000 DCT daftar calon tetap sekitar berapa ya? 500 apa lebih ya, pokoknya itu adalah umurnya itu sekitar 21 sampai 30. Saya big number. Kalau nggak salah gue lihat di detik.com sih. Project kalau nggak salah Partai Garuda tuh 300-an apa. PSI 150 selebihnya, terus it's big. Nah, sekarang kalau ditanya, nah ini tapi kok sekeluarga ya, gitu. Apakah sekeluarga ya? DPR adalah bakal sekeluarga ya? Balik lagi sih ke partai. Ini memang kalau buat gue ya, maksudnya kalau kita ngomong kayak gini kan, apa salah bapak saya adalah, ya kan you cannot choose where you born. Let's put it that way. But what we can choose, and I think that's where voter punya posisi gitu ya, adalah prosesnya seperti apa sih di dalam partai, kan itu yang harus dipertanyakan. Kalau misalnya partai-partai yang udah terkenal memang punya kaderisasi yang bagus, ya mungkin ya wajar-wajar aja, anaknya juga di situ udah 3-4 tahun kan, udah jadi mulai dari kacung partai sampai jadi apa partai gitu dia udah jalanin gitu kan. Nah tapi kalau misalnya dia langsung ya, makanya kita sih kalau dari kita kemarin membuka diri, kita bikin IG Live juga, kita ajak caleg-caleg muda, kita ajak, lu mau ngapain sih gitu, kenapa sih, apa yang membuat lu mau gitu. Ada satu caleg dari Golkar yang benar-benar datang dari luar negeri, he doesn't have to be part of this. Dan gue seneng karena dia benar-benar, maksudnya dia punya reason, karena dia terlibat di beberapa waktu dia di Amerika, dia terlibat di Biden, di apa namanya, jadi dia ngerti
Jadi dia bilang gue pengen balik ke Indonesia dan gue pengen. This is also nice, right? Perkara Bode kenal siapa itu urusan lain. Yang jadi pertanyaan adalah proses lu waktu di Golkar terpilih bagaimana. Nah ini yang kemudian jadi menarik menurut gue. Kita harus I'm coming to the perspective bahwa kita harus kasih kesempatan juga, tapi juga kritis melihatnya. Kita kan milih, jadi boleh dong gue kritis kan gitu. Dan masih banyak kok anak muda yang juga masuk dan gue lihat punya track record miskin pada berani ikut gitu. Jadi and I think there's a lot of them juga gitu. Itu kalau menurut gue sih. Tapi sebenarnya valid nggak kalau misalnya yang dari dinasti politik ini itu maju? Gue ngeliat lu. Oh, gue. Valid gak? Dari dinasti Biar politik. gantian. Gluk langsung gluk gitu bunyi. Iya nih mau minum dulu tapi nggak bisa. Nanti dulu. Sebenarnya enggak sebagian besar nggak valid. Misalnya yang dari dinasti politik kita melihat aja kayak ya tentu saja menyusung pemuda-pemuda ini pasti dengan sasaran pemuda mengusung tema-tema yang keterbukaan akses untuk pekerjaan, untuk pendidikan kayak gitu. Cuman nyatanya permasalahannya ada jawaban-jawaban, bahkan maksudnya secara verbal aja misalnya ngomongin soal ngomongin soal permasalahan ancaman di dunia kerja aja tiba-tiba suruh jadi pengusaha gitu kan agak aneh gitu kan. Iya, jadi jalannya ya udah kalau lo nggak diterima kerja ya udah lo jadi pengusaha aja gitu ya. Bukannya ntar jadi lingkaran setan gitu. Iya, Dia jadi iya, pengusaha yang zalim karena dia belum pernah jadi karyawan misalnya. Atau dia nanti balas dendam gitu karena dia susah dapat kesempatan gitu. Terus ada juga yang nyatanya dari dinasti politik ini bahkan sebelum dia maju dalam politik elektoral aja udah menyusahkan pekerjanya gitu. Ya kan? Ada gitu kan misalnya gitu. Kelihatannya gitu. Tapi Paham. enggak, iya maksud gue, tapi itu kan balik lagi sebenarnya jadi pertanyaan. Makanya gue bilang, makanya kita harus bisa lihat ketika partai memilih itu kan jadi pertanyaan, why you choose that? Kan gitu. Kalau gue sih gue akan mikir gitu. Terus memang harus terus dikejar untuk apa? Kalau gue sih gue seneng tuh ngikutin kampanye mereka gitu, tanyain kan, what do you want to do with it gitu, mengenai ini bagaimana, 100 hari lo akan bagaimana gitu kan, jadi akan terlihat. Soalnya dia udah di DCT kan susah juga ya mau di sekarang prosesnya di kita sih menurut gue sebagai voternya itu untuk bisa pinter milih, jangan maksudnya gue juga nggak setuju kayak lo terima duit itu, gue nggak, ya maksud gue kayak ya udah lo kan punya otak, lo pakai dah gitu. Kalau pastilah partai kan dia kepengen ngambil suara anak muda, pasti ditaruh lah yang seperti ini. It's a selection kan gitu. Kita deh yang harus pintar untuk memilih. Tapi yakin juga sih bahwa ada secerca harapan yang Amin gitu kan. Soal pemuda ya memang ada, tapi kayaknya bukan dinasti politik deh ya, sama mereka harus merintis dari bawah, paling tidak tahu ideologinya, bagaimana menerapkannya, dari kelas apa dia berasal kayak gitu. Aku pikir itu satu hal yang positif yang perlu kita sambut sih. Ya. Dan rata-rata mereka ini berani untuk diajak untuk diskusi. Maksudnya kalau kita ada acara gitu, mereka akan kayak, ya, we want to be part of it. Tapi kalau yang memang dia datang dari bawah dan dia memang sudah punya pengalaman berorganisasi, berpolitik, itu biasanya mereka lebih berani dan ya, maybe that's our part juga ya untuk membantu mereka untuk bisa punya panggung gitu. Karena rata-rata mereka juga nggak punya big money kan, to put their face everywhere. Basically. Gitu. Kalau misalnya soal isu-isu yang dibawa gitu ya, itu tuh kalau menurut yang udah dilihat Mbak Melihat sama ini gitu lah, itu masih bias kelas gitu nggak sih? Maksudnya mereka hanya memperjuangkan kepentingan misalnya kelas menengah urban, anak muda, atau kayak emang udah memperjuangkan mereka yang tidak ada di golongan itu, yang underprivilege, yang termarginalkan gitu-gitu. Balik lagi ke partai biasanya itu sangat-sangat, jadi gini, mungkin agak-agak kayak kaleng kosong gue ngomongnya balik ke partai, soalnya rata-rata program mereka itu akan mengambil pedoman dari partai, biasanya gitu. Nah memang kalau yang gue belum lihat yang pedesaan ya terlalu banyak, tapi kalau gue perhatikan yang di perkotaan, berasa kok bedanya kalau ngedengar antara yang memang punya isi sama yang tempelan lah gitu ya, boleh dibilang gitu. Kalau yang punya isi biasanya mereka rata-rata ngerti proses.
Jadi kayak misalnya gue paling pusing tuh kalau udah mulai ngomong tupoksi gitu ya, gue tupoksi apa lagi kan gitu ya. Nah rata-rata mereka yang memang sudah punya apa ya, kita boleh walaupun muda umurnya mungkin 23, 24, tapi mereka sudah berkarir di situ, mereka ngerti. Jadi kalau gue mau ngegolin kebijakan publik sebagai anggota DPR atau DPRD, gue harus begini, nah itu tuh udah kelihatan biasanya. Kalau isunya sih rata-rata isunya termasuk oke, I mean, kalau yang muda-muda ini gue perhatiin memang selalu ngomong soal masalah kerja. Sih. Kerja, terus ada beberapa yang ngomong soal properti. Jadi betapa susahnya nih anak muda nih sekarang untuk punya rumah gitu. Ada yang ngomongin polusi, terutama kalau yang dari Jakarta tuh banyak yang ngomong tentang polusi. Polusi biasanya merembet ke masalah kemacetan, kan gitu kan. Kemacetan berarti ngomong nanti kan terus. Issue wise, makanya gue bilang kalau di 2021 tuh menariknya adalah issue wise, 2024 sekarang. Issue wise-nya tuh very nice gitu. Maksudnya beda sama waktu di 2 pemilu yang lalu ya, karena kita terbagi-bagi gitu lah intinya. Sekarang ini bener-bener sebenarnya ini lumayan. Cuma kalau wayah dalamnya, nah itu yang harus kita ngomong pakai diskusi biar bisa kelihatan gitu. Kalau menurut Mbak Jul, apa isu yang paling substansial buat anak muda sekarang? Pertama pasti kesempatan kerja ya. Maksudnya kalau tadi disebut bonus demografi ini kan ternyata tidak juga diimbangi dengan kesempatan kerja. Terus juga ketika sudah masuk dalam dunia kerja, kepastian status kerja kayak gitu kan. Kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir kan kita ditempa dengan undang-undang yang justru nawaitunya sih sebenarnya nawaitu membuka kesempatan seluas-luasnya, tapi kan ternyata di dalamnya ada jebakan-jebakan Batman kayak gitu kan. Nah kayak yang hari ini kepastian kerja yang nyaman juga, yang juga mendapatkan jaminan-jaminan normatif, hak-hak normatif itu justru semakin dikurangi kayak gitu. Misalnya mungkin undang-undang dulu ya nggak bagus-bagus amat sih, misalnya maksimal 2 tahun kontrak, sekarang kan kontrak bisa lama banget gitu. Bisa selamanya. Bahkan kita jadi pekerja tapi juga jadi kontraktor gitu kan. Nah terus selain itu banyak juga terus banyak juga kayak di ini hak-hak yang semakin dikurangi, terus termasuk kalau misalnya PHK juga pesangonnya juga semakin kecil gitu. Kok gini gitu ya. Gitu. Setelah itu juga kebebasan juga, misalnya kebebasan berpendapat kayak gitu. Nah, sama satu lagi kalau misalnya pekerja misalnya menyangkut isu Jabodetabek ya, karena kan kebetulan saya sindikasi Jabodetabek. Nah, di sini masuk sih tadi yang Mbak bilang tentang bagaimana hunian, terus juga soal polusi, terus jarak dari jarak dari kantor ke mana, ke rumah, terus kesejahteraan pekerja, terus setelah itu juga so far sih kayaknya itu sih jaminan yang pasti gitu. Oke. Lain nggak sama temuannya? Ya sama lah, maksudnya jadi 17. Kalau ditanya terakhir nanti bakal launch sebentar lagi, tapi Q4 result kita tuh, kuartal 4 result kita tuh kalau ngomongin anak muda tuh memang rata-rata bilang kesejahteraan sosial. Itu harus banget cepat ditangani, 67% lah ya, jadi cukup banyak yang berpikir begitu. Kesejahteraan sosialnya kan mencakup bisa bekerja, terus kemudian juga kenyamanan untuk bisa hilir mudik, rumah gitu kan, pengaruh. Kesehatan itu juga termasuk yang salah satu top 3 kita, kesehatan sama pendidikan. Jadi ya sebenarnya bukan masalah yang baru ya, itu masalah yang istilahnya terus-menerus ada. Nah yang menarik itu adalah pendidikan tuh bukan sesuatu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini tuh bukan sesuatu yang ramai diperdebatkan tuh di DPR, tuh interesting juga. Jadi kayak pendidikan tuh kalau kita ngomong pendidikan biasanya ngomongin soal UKT. Pokoknya tiap Juni tuh gue selalu perhatiin tiap Juni kalau kita bikin survei tentang pendidikan, langsung tinggi banget. Dan bisa lintas usia, Bu. Gue rasa ibu-ibu muda, ibu-ibu tua yang anaknya mau masuk jadi universitas pada pusing semua gitu. So I think that's are the things. Kalau bicara soal concern, yang menarik tuh anak muda tuh di survei kita tuh selama 2 tahun terakhir selalu ngomongin pentingnya penindakan korupsi. Jadi ini malah justru bukan ngomongin kerja ya, tapi mungkin kalau ngomongin soal stand politik itu rata-rata menyari penindakan korupsi terkait independensi KPK sama terkait undang-undang gimana caranya supaya kalau harta
koruptor itu bisa cepat disita oleh negara. So those kind of things are pretty much in the orbit. Jadi gue setuju, masa lalu jelas itu kelihatan juga kok lewat kesejahteraan sosial itu kan. Oke, dan isu-isu kayak tadi tuh yang soal korupsi, terus tadi soal lapangan kerja, kejelasan status kerja yang kayak Mbak Julia sama Mbak Dian udah cerita, itu tuh udah cukup dibicarakan belum sih sejauh ini? Gimana tuh? Kalau di masing-masing organisasi atau gimana maksudnya? Oh, Secara di caleg-calegnya general, gitu ya? di caleg-calegnya. Kalau yang sepengamatan gitu. Kayaknya belum ya. Menurut lo? Kayaknya belum ya. Malah justru kayak ya tadi yang aku ceritakan malah misleading gitu kayak gitu. Terus kayak misalnya di isu terakhir aja kita luput kalau dilihat dari ketiga capres, kita ngomongin pertahanan nasional, hubungan internasional, tapi kita juga tidak ngomongin bagaimana sih perlindungan terhadap buruh migran. Terus selain buruh migran juga misalnya pekerja asing yang masuk ke Indonesia dan bagaimana perlindungannya dengan pekerja kita itu enggak gitu. Masih ada ketimpangan juga, bahkan kayak misalnya ketimpangan kesempatan dan juga ketimpangan misalnya pengupahan kayak gitu. Masih ada diskriminasi gitu, jadi harusnya aku pikir lebih fokus ke situ kayak gitu. Kalau kita ngomonginnya capres cawapres ya, tapi kalau misalnya di kalangan legislatif kayaknya ya 1-2 karena memang sudah ada kendaraannya untuk dalam politik elektoral, jadi isu itu naik dan cukup terang benderang kayak gitu sih. Maksudnya isu yang diangkatnya gitu, tujuannya jelas kayak gitu sih. Tapi justru di bagian presiden yang ini ya masih Kami pikir sih ya. Mungkin nanti kali debat terakhir ya. Kan lebih ke ekonomi kayaknya ya. optimis ya, masih optimis. Gue masih optimis. Masih optimis. Oke. Di lain pekerjaan kita harus optimis. Kalau nggak optimis berat hidup. Tapi kalau menurut Mbak Dian gimana Mas ya? Untuk isu-isu tadi udah cukup disuarakan? Udah ada yang mulai. Kalau caleg sih rasanya udah mulai, terutama yang muda-muda sih udah ngomongin itu. Cuma memang gue setuju sih kayak, misalnya gampang-gampang aja, misalnya kalau bilang, oh BPJS bakal gratis. Question besarnya adalah how. Nah, itu kan yang kayak gini-gini yang sepertinya tidak ada kesempatan untuk menggali lagi nih, gitu ya nggak sih? Kayak, so kalau misalnya lo pengen A, gimana mencapai ke A-nya sih gitu. Itu kan jatuhnya jadi kayak populis aja obrolannya gitu. Itu yang kalau aku perhatikan itu sebenarnya. Entah apakah nggak ada kesempatan, tapi menurut gua kesempatan 5 kali debat ya harusnya cukup ya gitu. Iya. Terus kemudian juga sebenarnya kan bicara-bicara sampingan kan juga banyak nih, kayak kita gini kan juga yang berusaha untuk menggali sebenarnya. Cuma yang jadi permasalahan tuh selalu begitu. Oke, great promise, how? Itu yang kita yang kadang-kadang agak sedikit lost in translation, gimana how-nya gitu. Kalau menurut gue, tapi ya ada yang juga bilang kan 8 juta gitu, 8 juta dari mana gitu kan. Ini jadi yang selalu jadi percakapan sebenarnya di belakangnya. Ayo dong, mana nih clear-nya mana gitu. Kita coba juga lihat misalnya kalau presiden kita coba lihat di visi misi gitu kan juga. Di partai kita coba lihat di apa programnya. Nah itu kadang-kadang masih belum. Ya makanya balik lagi, orang jadi gampang ngerasa kayak ya gue mau milih sih tapi mana nih gitu, kasih lihat gue dong buktinya. Kadang-kadang juga ada caleg yang ngomongin lebih kayak ini adalah pekerjaan saya secara sosial loh ya. Kalau masalah misalnya ya, masalah anak muda yang bakal jadi bonus demografi ini bermasalah karena mereka tidak punya kesempatan gitu kan, harusnya yang dipikirkan adalah produk sosial lo bisa nggak direplika lebih besar kan gitu pertanyaannya. Nah ini yang kayak gini-gini yang kayak apa ya masih belum ini. Terus misalnya omongan kalau caleg yang gue nggak suka itu juga adalah ya saya diminta. The moment that you choose, you need to be actually own it, no? Gitu. Jadi kadang-kadang itu yang ya kalau gue sih lebih kayak ke how-nya. Oke, you already have the tagline, ayo dong, how-nya gimana? Kasih tahu juga kita gitu-gitu ya, biar kita juga ngerti. Kita jadi inform kan gitu untuk bisa milih lo gitu dan bisa nge-track. Coba Mbak Jul, kayak kasih aku ya 5 deh, kayak 5 prioritas isu kalau di kalangan anak muda pekerja yang penting untuk kita suarakan. Kalau di kalangan pekerja sebenarnya keterbukaan akses pendidikan ya, pelatihan kayak gitu kan itu juga penting, karena di tengah pendidikan itu kan juga sudah ada kayak misalnya let's say Merdeka Belajar yang notabene-nya itu sebenarnya
bisa dibilang apa ya, magang kan misalnya kayak gitu, tapi juga anak muda ini juga sudah masuk di lapangan pekerjaan gitu. Terus yang kedua selain itu juga kesempatan kerja kayak gitu yang non diskriminatif dan terbuka untuk siapapun kayak gitu. Tapi juga jangan lupa kesempatan dalam dunia kerja ini juga harus diimbangi dengan jaring pengaman yang baik kayak gitu. Ada kontrol negara untuk perlindungan juga. Jangan sampai dengan undang-undang cipta kerja ini kan seringkali seolah-olah manusia Indonesia yang katanya digadang-gadang bonus demografi gitu cuman dijadikan komoditas untuk pasar bebas dan kapitalisme kayak gitu. Jadi aku pikir perlindungan itu juga penting. Terus kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan yang juga harus bisa diakses orang itu penting kayak gitu. Jangan ada lagi lah misalnya kayak ada apa sih kayak tagline Gen Z nggak bisa apa namanya punya rumah karena kebanyakan ngopi kayak gitu misalnya. Ya emang rumah di zaman dulu sama sekarang itu kondisinya berbeda. Harganya jauh. Harganya jauh, inflasinya seberapa, sedangkan naiknya gaji kita juga cuma seberapa kayak gitu kan misalnya. Terus sarana transportasi tentu saja kan, karena Jabodetabek ini kan misalnya Jabodetabek, aku pikir Jogja, Semarang juga punya hal yang sama kayak gitu. Butuh akses transportasi yang aman dan nyaman, tidak hanya nyaman tapi juga aman, karena kita juga di sini misalnya di Jakarta juga nggak bisa menjamin bahwa kita menggunakan transportasi umum yang banyak kasus lah ya, pelecehan kayak sebagai gitu. Perempuan ya. Sebagai perempuan, terus habis kayak gitu banget. juga kemarin polusi yang luar biasa kayak gitu yang juga mengganggu. Nah itu juga hal-hal yang penting sih untuk diperhatikan kayak gitu sih. Kalau dari temuan terbarunya Kaula 17 gimana Mbak? Kalau di kita kayak tuh soal HAM gitu kan? ya kalau HAM itu tadi yang korupsi itu jelas penting ya. Terus kemudian yang selalu masalah ada tadi ya, ya, yang selalu ada, jadi concern. selalu jadi concern. Terus kalau HAM itu kan terkait Korupsi, dengan kebebasan HAM, untuk berpendapat sebenarnya. Jadi memang ada kayak semacam bukan kekhawatiran, ya kekhawatiran juga sih ya, sejauh mana kita bisa berpendapat. Terus yang mungkin juga menarik tuh adalah temuan kita tuh kemarin kita sempat nanya soal Palestina, karena Palestina sempat jadi ramai di DPR. Dan ternyata nih ini juga sebenarnya memperkuat yang namanya anak muda sekarang tuh dia melihat Palestina tuh adalah masalah kemanusiaan. Jadi bukan hanya masalah religiositas lagi sebenarnya gitu. Nah ini yang mungkin juga jadi penting. Terus lingkungan itu cross faktor ya. Jadi waktu kita bilang lingkungan aja mungkin 3 dari 10, tapi begitu kita bilang polusi, terus kemudian kita bilang traffic, ya kan balik lagi kan masalahnya adalah polusi gitu. It's very high. Jadi memang harus ada siapapun pemerintah yang terpilih ya ke depannya harus ada inisiatif ke arah situ. Kalau soal pendidikan, menurut aku yang paling jadi pertanyaan banyak orang tuh adalah gini, terkait dengan bonus demografi. Mau dibawa kemana sih sebenarnya? Kan gitu, apakah kita memang mau jadi pekerja kreatif semua gitu? Kalau pekerja kreatif semua, harus mulai dong ada, harus ada mulai, sodokan-sodokan ya, dari peraturan, dari kesempatan dan sebagainya. Apa kita mau manufacturing? Apakah kita mau agriculture? Nah ini yang arahan ini yang mungkin harus lebih jelas sehingga transisi dari masyarakat pertanian, terus kita mau ke industri, terus akhirnya nanti kita mungkin lebih untuk pakai teknologi dan sebagainya itu jadi benar-benar jalan. Sekarang tuh kan kayak stuck di tengah-tengah semua gitu kan. Gitu. Banyak sih PR-nya. Oke, gue juga bingung kenapa pada mau jadi caleg ya. Kira-kira kenapa tuh? Pernah nggak di survei? Kenapa belum orang mau pernah. jadi caleg? Itu kan kalau kayak gitu sebenarnya kita harus surveinya ke yang caleg-caleg sekarang ya. Good idea dong. Maybe we can do it after ya. Jadi kalau sekarang kan kalau gue kirim juga kagak ada yang mau jawab kali. Tapi menarik sih, mungkin kalau menurut gue ya mungkin ada 2 juga, gue nggak tahu ya. Tapi yang kita lihat dari percakapan kita, sebenarnya caleg itu juga kan manusia juga kayak kita gitu, ngalamin kalau mereka yang memang datangnya dari bawah gitu,
masyarakat di kota pinggiran itu kan rata-rata mereka mengalami yang tadi dirimu bilang harus commute dari satu titik ke titik lain berjam-jam. Polusi juga lebih. ya ngomong dari Depok ke sini aja itu bisa 2 jam loh. Iya, betul. Itu semakin sense anymore gitu. Nah jadi saya rasa sih sebenarnya niatannya udah bener, cuma kita harus ngejaga supaya apa nih mau dicapai itu yang kadang-kadang kurang kelihatan ya. Oke. Gitu. Tanggapan soal 9 tahun pemerintahan Jokowi, ada nggak sih efek baiknya untuk kelas pekerja? Aduh. Nah, Silakan jawab aduh. duluan tuh. Aduh. Kenapa aduh? Silakan Cum? aduh. Aduh, gue minum dulu deh kalau Nggak gitu. tahu kok tanya saya. Aduh, jangan gitu loh. Oh iya, oke. Ayo, berjawab loh. Aduh, kok takut ya gue sama statement gue barusan. Nggak apa-apa. Jangan takut. Oh iya, jangan takut. Oh ya, Fathia sama Haris saja kemarin menang ya kan? Ya, Bisa. Nah, itu efek 9 tahun. Iya, kalau 20 tapi tahun kemarin lagi hampir digugat lagi kan sama jaksanya hampir. gitu. Nah, coba lanjut dulu Oke, gimana? Setelah aduh. efek baiknya itu agak Nggak harus- sulit. ya nggak harus sebenarnya. baik kan, Nggak harus tanggapan, baik. Oh, oke. gitu. Oh, tanggapan ya. Setelah 9 tahun. Akhirnya legislatif dan juga eksekutif ini mulai bisa kerjasama ya, membentuk satu undang-undang yang cukup menyengsarakan pekerja Ya, kayak gitu bernama- kan. Oh iya, itulah pokoknya. Nah, itu adalah bagi kami Sebuah ciptaan pekerja yang itu ciptaan yang jadi nightmare lah, mimpi buruk yang terrealisasi kayak gitu loh maksudnya. Dan undang-undang cipta kerja ini dampaknya luar biasa banget setelah undang-undang yang justru melemahkan pekerja ini ditambah lagi dengan tidak adanya kebebasan untuk berekspresi. Jadi kayak misalnya udah dipres sebagai kelas pekerjanya, terus ditambah lagi tidak adanya kebebasan untuk berekspresi melalui UU ITE kayak gitu kan. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga, BPJS tidak di cover gitu. Dan Berat ini sih. semua yang masalah-masalah tadi Heeh. ada nggak di cover sama caleg-caleg muda sekarang? Wow. Wow, kebebasan gimana? berpendapat enggak. Belum ada obrolan soal undang-undang ITE enggak. Setahu gue sih sejauh ini belum ada ya. Tapi kalau yang lain kayak BPJS gitu sih enggak. BPJS gratis sih iya kan ya, bilangnya gitu ya. Yang gue bilang, oke terus apa? Gimana caranya gitu ya? gimana tuh gitu kan, orang bayar aja kita masih susah, mau gratis. Apa nggak dibayar itu kan pekerja kesehatan kalau kayak gitu caranya. Sebenarnya kalau ngomongin 9 tahun ya gue setuju sama lo, ada hal-hal yang tiba-tiba jadi banyak negatif mungkin ininya seperti itu ya. Tapi mungkin ada hal-hal juga yang kalau misalnya kita lihat di awal pemerintahan Pak Jokowi itu kan ya dia pilihan rakyat. Mulai dari wali kota, terus kemudian dia jadi gubernur, terus dia kemudian jadi presiden. Itu was full with hip hip hura kan, maksudnya karena memang posisi dia adalah mendengarkan rakyat nih kalau menurut gue gitu ya. Tapi terus kemudian ya hal-hal seperti kita bisa ngobrol kayak gini juga something yang kalau lu anak orde baru tuh, apalagi kalau kayak gue gitu pegawai negeri, orang tuanya dinding pun bisa berbicara gitu kan. Kayak nggak bisa sebebas itu. So that this is something that I think is able to do it. At the same time gue setuju sama lo, ITE yang sebenarnya undang-undang ITE itu bukan sesuatu yang apa ya, kayak voting advice application kita, itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Di semua negara tuh ada. Kalau ada demokrasi pasti dia harus mempunyai perlindungan terhadap aparat negara, terhadap barang negara. Masalahnya adalah pengaplikasiannya gitu. Nah ini yang menunjukkan kedewasaan berpolitik sebenarnya menurut gue sih. Tadi tuh kita sempat bahas kalau ternyata isu-isu penting ini belum disuarakan sama caleg-caleg yang ada sekarang. Nah, kemudian, pertanyaannya, seberapa yakin atau optimis bahwa caleg-caleg yang sekarang ini bisa kerja? Gue waktu mulai KUL 17, salah satu part yang penting sekali dari voting advice application itu adalah kita harus verifikasi. Dan kita harus verifikasi ke partai-partai politik mengenai posisi mereka. Dan gue naif waktu itu ya berpikir bahwa kalau kita kontak yang muda-muda gitu mungkin mereka akan lebih cepet balik karena kan kita pakai DM Instagram. Kita bener-bener ya nggak ada yang punya background politik, kita nggak ada yang tahu siapa-siapa, jadi kita mulainya memang se-naif itu gitu DM Instagram. I don't think any of them actually reply. So I don't know ya, apakah gue nggak tahu sepak terjang mereka sih. Menurut gue kalau lo baca Wikipedia, I think they are doing great.
Tapi questionnya adalah memang pada akhirnya apakah dia muda, apakah dia tua, memang kita harus tracking. Kita harus kejar terus janji politik yang menurut gue gitu ya. Dan itu bisa terjadi ketika menurut gue di partai, di level partai, kemudian di bawahnya kita harus cek terus gitu. Dan partainya itu kita harus paksa untuk lu harus bisa, like this is what you're saying gitu. Jadi jangan tiba-tiba di tengah, misalnya kemarin Ciptaker lu setuju, nggak setuju terus jadi setuju gitu. Nah yang kayak gini-gini tuh harus ada, dan saya rasa tuh memang rechecknya harus di kita juga ya, maksudnya melalui mungkin komunitas-komunitas, organisasi dan sebagainya. Kalau menurut lo Mbak? Kayak yang muda tapi ternyata juga bagian dari oligark yang juga justru mengebiri haknya juga banyak kayak gitu. Dan misalnya mereka bilang mau berjuang untuk kesejahteraan yang tadi di kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, yang tadi yang lebih baik. diamanahkan, di reverse tuh siapa kayak gitu, misalnya kayak gitu. Nah gitu sih. Jadi ya, tapi mungkin optimis. Walaupun bukan optimis apa nyengir, optimis gitu. Berupaya untuk optimis. Berupaya untuk optimis ya lebih ke misalnya di kalangan kelas pekerja, misalnya keberadaan wakil dari kelas pekerja yang mengikuti politik elektoral ini sekarang sudah ada. Jadi sebenarnya kan permasalahan ini tidak hanya permasalahan yang menyangkut saya atau Mbak Dian atau Mbak Joan, tapi sebenarnya ini permasalahan universal yang dirasakan oleh semua orang dengan kerah apapun, aku pikir, dan sudah ada tunggangan baik elektoral maupun tidak. Nah, ya silahkan masuk aja untuk memperjuangkan itu. Gitu sih aku pikir. Ada nggak sih kriteria-kriteria tertentu yang harus dimilikin sama caleg atau capres anak muda ini kalau menurut Mbak? Terus terdiam gitu. Terdiam, nggak apa-apa, terdiam kemudian merenung. Memikirkan. Harus ganteng nggak ya? Gitu. Yang fotogenik gitu. Fotogenik gitu ya. Tapi menariknya ya, kalau nggak gue sebelum kita masuk gitu ya, sebenarnya ya yang swing voter sekarang tuh justru mereka yang, jadi kan ada yang bilang kayak, oh ya banyak yang nggak peduli sama debat, tuh benar juga. Cuma dalam 2 tahun terakhir ini gue ngeliat ada racing, ada kenaikan, yang swing voter tuh justru mereka memang ngeliat debat loh. Gitu. Jadi maksud gue buat kalian-kalian yang bakal nanti 2 debat itu pikirin deh gitu, karena itu penting. Udah sekitar 23%, 24% is a big number kan. Kriterianya apa ya? Yang jelas itu setahu apa? Yang jelas bisa, karena memang PR-nya banyak banget. Kita nih masalahnya udah bukan cuma masalah masalah ekonomi, tapi pada saat yang sama ada masalah lingkungan, ada masalah pangan, ada masalah saya rasa butuh orang yang memang istilahnya berani bilang berani menentukan arah, bukan maksudnya gitu, tapi maksudnya berani berkolaborasi juga mungkin ya gitu. Tapi bukan kolaborasi yang terus jadinya kita nggak punya oposisi juga gitu. Tapi benar-benar ngelihat apa sih maunya rakyat gitu, benar-benar ngelihat dan kemudian berani untuk bikin strategi. Yang jadi masalah di kita tuh kayak masih ada nggak sih GBHN? Gue kadang-kadang suka bertanya-tanya gitu ya. Tapi nggak jelas gitu loh capaian kita yang mau capai gitu. Kalau gue sebagai rakyat biasa ya, terlepas dari ini, gue cuma mau butuh orang yang mau mendengar apa kata kita gitu, dan kemudian mencoba menjalankannya dengan benar gitu, dan jangan terlalu oportunis ya. Menurut gue itu kita butuh, menurut gue, orang yang memang ya agak idealis gitu, maunya sih gitu. Maksudnya politik kita oportunis banget ya sih? Iya. Gitu ya, maksudnya gitu ya, Bu? Iya. Ya, kayak gitu sih. Jadi sepakat nih. Gue sepakat sih sama Mbak Dian. Cuman mungkin lebih juga ya nggak hanya retorika, tapi bukti nyata dan juga ya perlindungan. Kalau bagi kami tentu untuk kelas pekerja dan semuanya masyarakat Indonesia kayak gitu, bukti nyata dan juga kontrol ya. Kadang-kadang kayak ya ada program bagus tuh strateginya, ya dilaksanakan, tapi nggak ada kontrol, nggak ada review, nggak ada gimana sih evaluasinya kayak gitu. Ya gimana mau evaluasi kalau semuanya nggak ada oposisi kayak gitu misalnya kan, gitu sih. Menurut aku perlu evaluasi itu juga. Mungkin juga yang bisa ngasih kita rasa bahwa berpendapat itu
nggak salah gitu ya. Aman. ruang aman iya, Kan, untuk ruang berpendapat. aman. Gue ngerasa civic space itu jadi mengkerut sekali gitu loh rasanya gitu. Ini jangan sampai juga nih kalau misalnya kita kritik malah ditanya, lah strateginya apa? Lah saya kan rakyat, ngapain saya mikirin strategi? Itu kan Anda kayak gitu ya. Kadang-kadang kita suka dibolak-balikin kayak gitu nggak Ya, sih? atau ketakutan untuk dikritik itu ya. Jadinya apa? Mungkin justru harus dicari tahu kalau tidak setuju terus kita mesti gimana nih rame-rame itu karena udah kayak harus setuju dulu gitu. Iya. Tapi civic space ada perasaan kadang-kadang kita ngomong ini bener nggak ya? Itu I think that is a wrong indication. We need a leader that actually able to preserve that room. Gitu. Karena kalau ya apalagi banyak yang muda-muda gitu ya. Lo mau menciptakan generasi muda macam apa kalau ngomong aja udah susah gitu. So I think it's very important whoever going to be the leader bisa preserve itu gitu. Nah ini yang udah ada nih jangan sampai terus kita jadi mundur gitu. Itu menurut kita sih. Kalau menurut gue sih, wah itu penting banget sih. Terakhir ada CTA, call to action. Kamu dulu deh. Aku dulu ya. Aku deg-degan nih. Aku juga loh apalagi. Sebenarnya permasalahan dunia kerja hari ini, kesejahteraan, pangan, polusi, lingkungan kayak gitu, terus juga pertanian, perikanan. Ya masalah hari ini tuh sebenarnya bukan hanya masalah yang personal, bukan hanya masalah saya sendiri, tapi kan sebenarnya masalah banyak orang. Ini kita akan selesai ketika kita berkumpul bersama menyuarakan pikiran secara lisan dan tulisan, kayak undang-undang ya. Ya, salah satunya ya emang kita nggak bisa hadapi sendiri. Kalau hadapi sendiri ya sutris gitu kan. Nah itu jadinya kayak ya kita harus bersama-sama bergerak bersama. Terserah sebenarnya dengan kondisi hari ini banyak misalnya kelas pekerja banyak kok kendaraannya, tujuan kita sama untuk pekerja, nasib pekerja yang lebih baik dan perlindungan pekerja yang lebih baik. Apapun apapun tunggangannya, tujuan kita sama. Jadi silahkan menggunakan moda-moda yang sudah ada hari ini. Berserikatlah kalau dari kami. Oke, mantap sih. Dalam tuh, Berserikatlah. Oke. Mbak Dian. Kalau aku mungkin kata akhirnya adalah ntar lagi kita milih gitu kan. Semoga waktu memilih itu bukan karena hanya mau jadi di kubu pemenang, tapi juga benar-benar sudah ada reflektif sejauh mana apakah capres, cawapres atau nanti calegnya itu bisa menyuarakan isu kita. Kalau belum tahu isunya, cek kaula17.id ya kan, biar lo bisa lihat gitu. Gue tuh refleksi gue di mana sih, yes netral atau kagak gitu loh. Nah jadi nggak ada lagi tuh obrolan kalau Gen Z itu, ya, kadang-kadang kan juga nyebelin ya, Gen Z begini, Gen Z begitu gitu. Educate yourself dan make sure your voice sound, didengar. Menurut aku sih gitu. Demikian. Oke, kalau dari saya closing statementnya terima kasih. Terima kasih karena sudah jadi bintang tamu di episode 2 podcast Pinggiran. Bintang tamu, teman ngobrol, bintang ngobrol. Kayak Kita bintang beneran ya. Tamu. Teman ngobrol di Iya, teman episode ngobrol. 2 gitu ya. Terima kasih Terima kasih Mbak banyak. Dian, terima kasih Mbak Julia. Terima kasih Project Multatuli dan Podcast Pinggiran sudah mempertemukan kami. Yeay. Teman-teman, terima kasih sudah menonton episode podcast Pinggiran kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan berfaedah untuk kalian semua. Silahkan follow dan subscribe akun sosial media Project Multatuli di YouTube, Instagram, X, dan TikTok. Untuk kamu-kamu yang punya ide hal apa yang menarik untuk dibahas di episode podcast selanjutnya, silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar di bawah ini. Dan aku juga pengen ajak kamu untuk menjadi kawan M. Caranya bisa kamu lihat dengan mengunjungi website Project Multatuli. Sampai jumpa di podcast Pinggiran edisi selanjutnya.